Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel RZK Farm. Salam produktif dan kreatif selalu untuk teman-teman semua, dan semoga juga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Kita tahu kondisi kita sekarang ini masih dalam pandemi ya teman-teman ya, masuk dalam new normal. Kita tentu belum bisa beraktivitas 100% sempurna, 100% full. Kita masih harus menjaga kondisi kita juga untuk bisa tetap sehat. Apalagi kita mulai beraktivitas ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan terus teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas budidaya ikan nila dengan sistem aquaculture. Kita akan bahas apa saja yang kita butuhkan, bagaimana cara manajemen air yang baik. Nanti akan coba saya bahas di sini. Oke teman-teman, sebelumnya saya beritahukan ya bahwa ini ikan yang ada di depan saya ini adalah ikan mujair nila, yang dimana saya pelihara itu, saya beli itu 2,5 bulan yang lalu. Itu ukurannya kurang lebih 5 cm ya. Ini sekarang udah cukup lumayan. Perkembangannya 2 bulan itu udah, kalau kita bisa bilang itu bagus lah. Kenapa bisa saya bilang bagus itu? Karena kita ini sudah bermain di ikan air tawar ini udah cukup lama ya teman-teman ya. Saya dulu itu budidaya ikan lele, ikan gurame, ikan patin, ikan bawal. Itu kita sudah jalani semua, jadi kita tahu bagaimana perkembangan yang bagus, bagaimana perkembangan juga yang mandek. Jadi sistem aquaculture ini ternyata kita gunakan di ikan nila ini sangat bagus. Tetap ya teman-teman, kalau misalnya kita menanam ikan ini atau budidaya ikan ini, yang kita perlukan paling utama itu adalah manajemen air. Baik itu kita nanam ikan budidaya ikan lele, ikan gurame dan lain-lainnya, itu semua adalah manajemen air intinya. Nah, kalau untuk ikan mujair nila ini, manajemen air itu harus kita perhatikan, baik kualitas airnya, oksigen terlarutnya, sama kepada tebarnya teman-teman. Itu intinya. Dan yang terakhir itu adalah pakan ikan. Jadi pakan itu juga perlu kita perhatikan. Jadi padat tebar, kualitas air, oksigen terlarut, sama pakan, itu yang perlu kita perhatikan utamanya teman-teman untuk ikan nila ini. Jadi kalau kita misalnya ikan lele ataupun ikan gurame itu tidak memerlukan oksigen terlarut yang banyak ya teman-teman, karena itu mereka bisa hidup tanpa oksigen terlarut. Oksigen yang rendah pun mereka bisa tetap tumbuh dengan baik, tetapi manajemen air harus tetap diperhatikan. Manajemen air tuh harus bagus gitu loh, karena ikan lele apalagi terutama itu menggunakan pakan protein yang cukup tinggi, jadi air itu bisa cepat rusak. Oke, lanjut aja teman-teman, apa saja yang kita perlukan untuk aquaculture ini, dimana sistem aquaculture ini adalah memfilterisasi, jadi agar air itu bisa terus bersih, oksigen terlarutnya juga terus banyak, sehingga bisa membuat ikan ini jadi tumbuh baik ya teman-teman ya, jadi bisa sehat terus. Karena inti dari pemelihara ikan itu adalah manajemen air. Nah, jadi kita pilih, karena kita di lahan kecil, kita pilih ini dengan sistem aquaculture ini teman-teman, dimana aquaculture ini juga bisa kita terapkan dengan mudah ya, kita bikin dengan mudah di rumah masing-masing, dan juga bisa tidak menutup kemungkinan aquaculture ini menjadi
untuk skup produksi besar ya teman-teman, seperti itu. Bisa kita lihat itu ikan-ikannya 2,5 bulan ini udah cukup lumayan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sistem aquaculture ini kita terapkan teman-teman. Yang pasti kita membutuhkan pertama ini adalah wadah ya teman-teman. Ini bisa kita pakai apa saja sebenarnya, pakai tong, pakai ember, ukuran yang terserah teman-teman yang punya tuh apa, apakah pakai bak fiber atau pakai kolam terpal, itu bisa teman-teman. Yang penting kita harus punya satu mesin air untuk sirkulasinya, agar ini air yang kita filterisasi ini bisa kita sedot kembali menjadi air yang baik. Yang kedua kita harus pakai ini teman-teman, ini adalah blower ya teman-teman ya. Ini udara tuh, ini biasa untuk mesin akuarium semua teman-teman. Jadi kalau kita ada blower, ada sirkulasi air ini, oksigen terlarut yang ada di dalam toren ini itu akan selalu tercukupi, sehingga ikan itu akan terus sehat, terus baik, air juga terus akan baik gitu teman-teman. Sekarang kita lihat gimana sistem aquaculture ini diterapkan teman-teman. Yang pasti satu, ini adalah toren 200 liter air dengan kita tanam ikan di dalamnya sebanyak 100 ekor ikan mujair nila. Ini kita punya target 4 bulan jadi daging ukuran 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya. Jadi emang nggak bisa seragam, tapi kita punya ikan itu pasti akan ada besar kecilnya. Tapi kita punya target 4 bulan tuh ukurannya 3, 4, 5, 6 per kilo. Nah, tapi kalau misalnya nanti belum sesuai target, kita akan genjot lagi ke 2 bulan berikutnya, yaitu 6 bulan teman-teman. Karena emang sebenarnya banyak budidaya ikan nila ini pembesarannya itu sampai 6 bulan teman-teman. Ini ada toren dimana tong 200 liter ini kita bolongin teman-teman nih. Ini dibolongin, kita untuk keluaran air teman-teman. Jadi di sini gunanya itu kotoran ikan itu yang turun ke bawah itu kesedot itu, terus dia masuk ke dalam filter teman-teman. Ini dia filter ini juga saya buat sendiri teman-teman. Nah ini dia air yang sudah kesedot itu keluar masuk ke dalam filter sini teman-teman, sehingga ketika dia udah masuk ke dalam filter, air keluarannya tuh, airnya cukup bening teman-teman. Jadi air inilah yang kita masukkan kembali ke dalam toren utama. Kita menggunakan sedotnya tuh menggunakan mesin 45 watt. Ini mereknya Takari. Ini kapasitasnya tuh bisa sampai 3 meter teman-teman. Jadi cukup lumayan besar. Jadi air yang sudah difilterisasi ini sudah cukup bening ya teman-teman ya, bersih. Jadi ketika dimasukkan ke dalam lagi, dia akan ini keluarannya lagi teman-teman. Itu kan cukup udah tersaring, sudah tidak ada kotoran-kotoran lagi, baik kotoran bekas pakan ataupun bekas fesesnya teman-teman. Nah, air yang mengocor ini dia akan menghasilkan banyak oksigen terlarut. Jadi air di dalam ini akan mengandung oksigen, sehingga ikan itu akan terus berkembang dengan baik teman-teman. Bukan hanya ini saja yang kita butuhkan, tetapi kita juga butuh untuk blower ini. Ini blowernya itu saya kasih lihat teman-teman mesinnya. Ini mesinnya biasa dipakai untuk akuarium juga. Karena ini cuman satu, saya bikin aquaculture ini cuman satu. Jadi pakai mesin kecil aja. Ada yang lebih besar lagi teman-teman. Bisa untuk 100 ataupun pokoknya bisa untuk 20 atau 30 sampai 100 ke atas pun bisa. Mesinnya ada yang lebih besar, tapi saya tidak menggunakan itu dulu teman-teman. Nah itu, jadi intinya untuk aquaculture itu seperti itu.
Jadi kalau misalnya itu sudah terpenuhi, kita bisa melakukan ini di rumah. Kita bisa jadikan ini untuk konsumsi harian ya ikannya kalau nanti udah besar. Kalaupun teman-teman ada yang ingin untuk berbisnis, kita bisa perbanyak gitu teman-teman. Ini bisa kita jadikan sarana untuk menanam ikan di lahan yang sangat sempit ya. Kita tidak perlu lagi butuh kolam atau empang yang sangat luas, tapi kita bisa menggunakan lahan kecil tetapi menanam ikan dengan cukup lumayan banyak. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba kasih makan pelet. Peletnya ini dengan kadar protein tinggi ya teman-teman, harus itu, karena untuk pembesaran ikan kita nggak bisa kasih protein yang sedikit. Misalnya 13%, 12%, itu pertumbuhan ikan akan lambat ya teman-teman. Kalau ini kita gunakan pelet yang proteinnya tinggi, itu 30% ke atas, jadi ikan tuh bisa cepat tinggi teman-teman, bisa cepat besar teman-teman. Oke, kita kasih makan teman-teman. Gimana kondisinya? Makannya bagus teman-teman ya, karena oksigen terlarutnya sama kualitas airnya ini terjaga dengan baik gitu teman-teman. Jadi kalau kualitas air, oksigen itu kualitas air bagus, oksigennya juga bagus, ikan akan sehat teman-teman, ikan akan cepat tumbuh teman-teman. Jadi itu intinya. Insya Allah semua pun bisa gitu ya, untuk melakukan budidaya ini, untuk melakukan sistem ini. Lagi sistem ini bisa kita lakukan di lahan yang sangat sempit ya teman-teman. Dan di sini juga saya lagi mencoba untuk melakukan uji coba ya. Di sini juga saya melakukan uji coba untuk pembuatan indukan teman-teman. Saya menggunakan ember kapasitas 80 liter, saya isi kurang lebih 10 ikan nila. Ini saya lagi uji coba untuk membuat indukan teman-teman. Di atasnya itu saya kasih kangkung, dimana ya adalah pakan alaminya, dan saya kasih pelet juga tetap teman-teman ya. Tuh lihat teman-teman, ini saya buat untuk indukan nanti teman-teman rencana. Jadi kalau ini nanti berhasil, jadi kita nggak perlu beli bibit-bibit lagi, nggak terlalu banyak memang teman-teman, karena cuma ada 10 ekor. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk melakukan ataupun mencobanya ya, baik untuk konsumsi hari-hari ataupun untuk, nggak menutup kemungkinan teman-teman, nggak menutup kemungkinan sama sekali kita gunakan sistem ini untuk skala produksi besar ataupun produksi sedang ataupun kecil-kecilan ataupun yang hanya untuk rumah tangga saja. Jadi semuanya itu bisa tergantung dari keinginan kita, kemauan kita ya teman-teman ya. Yang penting ikan itu bisa tumbuh dengan besar. Oh ya, bisa saya beritahu ya teman-teman bahwa ikan mujair nila ini harganya cukup bagus ya di pasaran teman-teman, dibandingkan ikan lele ya. Jadi memang dia sedikit lebih lama masa pemeliharaannya. Kalau untuk kondisi normal biasa di budidaya di tingkat petani itu antara 5 sampai 4 bulan 4 sampai 6 bulan teman-teman masa panennya, tergantung dari pakan yang diberikan sama pengelolaannya ya teman-teman ya. Pada tebarnya juga itu berpengaruh seperti itu. Ini tong 200 liter ini saya masukkan ikan 100 ekor teman-teman. Tapi sampai saat ini luar biasa perkembangannya, cukup memuaskan bagi saya ya, karena saya paham bagaimana ikan yang bisa tumbuh
saya ngerti gitu ya, ikan yang tumbuh dan ikan yang kuntet gitu, misalnya nggak tumbuh gitu. Karena ada juga ikan yang nggak bisa tumbuh gitu. Ini cukup lumayan lah, kita akan coba dalam waktu 4 bulan. Target saya ini 4 bulan teman-teman, tapi kalau memang belum mencapai target saya, kita akan lanjutkan ke masa 6 bulannya ya. Semoga video kali ini bisa memotivasi kita juga, membuat bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang senang dengan memelihara ikan atau bercocok tanam. Ini bisa kita satukan teman-teman. Airnya ini juga untuk kita siram ke tanaman ini sangat bagus teman-teman ya. Jadi saya itu juga menanam menyiram air itu menggunakan kultur aquaculture ini, siramannya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk update video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita kali ini, agar channel kita ini bisa terus berkembang, bisa menyajikan konten-konten yang mendidik ataupun bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat ya teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. Kita minta dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe-nya, meng-like-nya ataupun men-share-nya ke yang lain ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan potensi lahan kecil yang ada di rumah kita menjadi lebih produktif lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.